Kali ini kita akan membahas metode transportasi. Tapi sebelum itu saya akan sedikit mengingatkan, kita kemarin sudah bahas bagaimana cara memecahkan uh, kasus atau problem-problem dari transportasi ya. Kita tahu bahwasannya kita belajar dua metode, ada dua metode secara umum. Yang pertama metode NWC, yang kedua metode dengan biaya terkecil. Tujuan dari problem transportasi ini kan FT minimalisasi. Oke. Nah, jadi yang terakhir, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kita optimalisasi hasil dari transportasi dengan metode stepping stone, MODI, dan metode OGLE, approximation method. Nah, dari kemarin kan waktu kita belajar kemarin, nah ini belajar tentang transportasi, baik dengan metode NWC kan, kalian masih ingat metode NWC, lalu dengan metode biaya terkecil, khususnya dengan metode biaya terkecil, kita kan ada beberapa pendapat ya, kemarin kita ada dua pendapat, nah, hasilnya juga berbeda. Nah, maka dari itu kita di sini akan melakukan pengecekan apakah dengan metode NWC ini ataupun metode biaya terkecil ini kita sudah melakukan penugasan transportasi ataupun membuat alur transportasi yang sudah optimal atau belum. Oke. Nah, kemarin juga kita buat contoh soal, ada soal latihan. Perlu diingat yang ini yang dengan kos dan alur gudang yang ini, kalian masih ingat yang P1 G1 ongkosnya 50. Oke. Nah, kita sudah melakukan contohnya dengan metode NWC ya. Kalian masih ingat NWC dari kiri atas, dari awal ke sini, lalu turun ke sini, dan ke sini. Ini dengan hasil dengan metode NWC dihasilkan biaya transportasinya itu 143.000. Oke. Nah, solusi metode NWC akhirnya seperti ini kan. Kita kertas kerjanya kalian masih ingat seperti ini. Dan hasilnya ini. Ini metode awal dari kita melakukan dengan metode NWC. Oke. Nah, selanjutnya setelah metode NWC tersebut kita lakukan, kita akan melakukan optimalisasi. Oke, mengecek apakah itu sudah optimal atau belum, kita optimalkan lagi apakah bisa mendapatkan hasil transportasi lebih murah gitu. Oke. Nah, langkah pertama, metode pertama kita gunakan metode stepping stone. Oke. Nah, metode stepping stone ini ya adalah merubah alokasi produk untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dengan cara trial and error atau coba-coba. Nah, walaupun merubah hasil alokasi dengan cara coba-coba, tapi caranya itu ada aturan yang umum, ada aturan yang harus dilakukan, yaitu melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unit. Jadi kita coba-coba. Nah, metode stepping stone ini setidaknya ada orang pakai caranya macam-macam lah, karena tujuannya itu trial and error atau coba-coba. Jadi tiap orang biasanya menggunakan cara yang mereka masing-masing, tapi aturannya tetap sama. Ini pengurangan biaya per unit yang lebih besar dari penambahan biaya per unit. Jadi min itu harus lebih besar dari plus, yang dikurangin harus lebih besar dari yang ditambahkan. Oke, poinnya itu ya kalau pakai stepping stone. Nah, ini contoh penerapannya kita pakai soal yang kemarin. Oke, contoh soal yang kemarin. Nah, ini solusi awalnya dengan menggunakan stepping stone. Jadi kalau pakai stepping stone itu, misalnya nih, ini kita mau mengurangi di sini. Misalnya kita mau memindahkan coba-coba mindahin dari yang awalnya di sini, kita pindahin ke sini. Nah, berarti ini kan pindah ke sini kan. Lalu
Nah, ini maksudnya saya kurangin itu di sini. Jadi kalau misalnya ini ke sini pindah, berarti biaya di sini nambah. Oke. Berarti di sini kurang. Di sini biayanya bakal nambah. Ini kurang. Jadi metodenya secara umum seperti itu. Nanti selebih lanjutnya akan kita bahas. Nah, dari metode awal NWC, kita bisa lihat total dari row atau baris, serta total dari kolom, yaitu ada 3 ya. Dan total dari sel yang dialokasikan itu ada 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu selanjutnya setelah kita membuat langkah pertama itu membuat tabel solusi awal. Nah, langkah kedua kita akan menghitung. Ini kita akan menghitung improvement index atau indeks perubahan yang kita bisa lihat. Tadi kita udah lihat ya, ada 4 yang belum teralokasikan. Oke, ini yang pertama ini dari HA ya, HA ini 1, PA ini 2, oke, WC ya, ini WC ini 3, HC, nah ini HC ini 4. Oke. Nah, karena ini metode coba-coba, saya mengajarkannya yang simpel aja biar kalian tadi coba-coba tapi tetap hasilnya tetap bisa reliable gitu. Nah, maka dari itu kita hitung dulu apakah alur-alur yang sini yang kita buat sebelumnya dengan metode NWC itu sudah optimal atau belum. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi alur yang sudah ada, ini HA kan, kita mencari HA, kan coba-coba ya. Nah, kita aturan dari stepping stone itu, kita kan contoh kita mencari HA ini kan. Kita mau mindahin alur awal ke sini, ke HA. Oke. Berarti, seperti yang tadi saya bilang, kita buat loop atau jalur tertutup. Jadi dari HA, ini jalur pertama ya, HA, lalu kita ke HB, oke. Dari HB kita ke atas ini, dari sini kita ke sini, lalu ke sini. Ini jalur tertutupnya seperti ini ya. Nah, karena ini dipindahin ke sini, setelah itu kita harus, setelah kita membuat jalur tertutup, nah kita menghitung biaya dari jalur tersebut. Ini kan contoh HA ya. Nah, dari HA ini biayanya 15 kan. Lalu ini 20. Ini 5. Ini 20. Oke, ini kenapa bisa minus plus minus? Nah, karena kita mau memindahkan jalur ya. Jadi, kalau misalnya kita pindahkan ini 50 ke sini, berarti ini kan jadi plus 50. Jadi plus 50. 50. Oke, ini jadi plus 50 kan. Biar nanti semuanya jadi tetap sama, berarti semuanya itu harus ditambah dengan 50. Oke, jadi ini plus, ini min kan. Oke, ini plus, ini min. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Jelas ya? Jadi kenapa ini plus? Jadi tadi jalurnya kita udah jelas, kita mau mencari ini, HA, jalurnya ke sini, loopnya, kita buat loop tertutup, jalur tertutup, lalu ke sini, terakhir ke sini. Jadi ini pindah ke sini, ini plus berarti kan? Oke, ini min, ini otomatis min, ini plus, ini min. Oke, kita langsung hitung setelah itu kita hitung jalur mana. Kita hitung apakah jalur tersebut udah optimal atau enggak. Berarti kan ini plus 15, ini minus 20 kan min 20, plus 5, dan min 20. Nah, seperti itu. Kalau ini karena kita minus, berarti jalurnya tidak optimal. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan untuk
kita mencari PA. PA di sini kan. Ini PA di sini. Nah, jalur terdekat yang mau bisa dipindahkan ke PA itu ini. Jadi PA ke sini jalur tertutupnya. Oke. Dan dari PA kemana? Yang paling dekat adalah ke sini. PB berarti kan. PB. Dari PB kita buat jalur tertutup lagi. Berarti ke WB. Karena bentuknya kalau bisa tertutup segitiga. Bisa sih ke sini, tapi ini nggak ada jalur kan. Kalau misalnya ke H. Ke H ini mau kemana? Ini kosong nggak mungkin lagi. Dari sini WB, harus dulu ke sini. Ke WA. Jalur tertutupnya. Nah, karena kita mau mindahin ini ke sini, yang ini kan jadi plus kan. Plus, berarti yang sininya jadi min. Min, ini jalurnya jadi plus. Ini jalurnya jadi min. Sama, berarti ini jadi plus 25, kan? Plus 25, min 10. Oke, jadi ini plus 4. Jadi plus, jadi min. Oke, atau ini. Oke, selanjutnya sama seperti itu. Kita hitung biaya dari kos-kosnya. Ini 40. Sepertinya saya salah ini. Ini harusnya min 5 ya. Ini harusnya min 5. Tapi kalau kita min 5, 25 plus 40, min 5, ini kurangi 35, tetap ini berarti hasilnya saya salah. Ini harusnya plus 5 ya. Tetap hasilnya sudah optimal, udah positif. Nah, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama untuk WC, ini HC. Nah, ini berarti ada tiga sel, ada 3 jalur yang masih belum optimal. Oke. Kalian bisa mengecek awal kayak gini, metode stepping stone, untuk memastikan apakah kalian melakukan langkah awal untuk mengecek mana yang optimal atau tidak. Ini bisa dilakukan metode ini atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi saya sarankan mending dilakukan. Jadi kalian nanti nggak perlu memindahkan mana itu yang ini misalnya yang PA. PA kan sudah optimal. Jadi kalian pindahan ya tidak perlu. Nanti buang-buang waktu misalnya. Itu cara saya. Ini cara saya. Kalau cara saya pertama saya menghitung improvement index. Tapi secara umum karena tadi yang saya sebutkan di sini cobaan trial error. Nah, trial and error. Kalian bisa menghitung ini dulu untuk menentukan. Nah, tapi kalau secara umum orang-orang gitu, secara teori umum mereka akan langsung membuat loop tertutup seperti ini langsung. Tapi kalian boleh pakai cara saya ya, supaya memastikan ini ada. Nah, selanjutnya setelah kita membuat loop tersebut, ini salah satu pengecekan pertamanya ini ya. Nah, pengecekan keduanya ini, setelah kita membuat loop tersebut, kita melakukan pengecekan ini. Pengeluaran biaya per unit itu harus lebih besar dari penambahan biaya. Nah, kita tadi sudah membuat loop tertutup ya, yang ini. Nah, seperti ini, yang ini. Nah, dari penambahan biaya dari H ke A itu 15. Nah, dari W ke B itu 5. Sehingga totalnya 20. Oke. Dan W ke A itu 5. Nah, karena pengurangan biaya yang dikurangi itu lebih besar. Jadi yang dikurangi itu lebih besar dari yang ditambah, maka itu belum optimal. Jadi bisa dilakukan. Oke. Nah, ini kan min. Ini cara pertama. Cara keduanya untuk stepping stone, kalian bisa pakai metode ini. Langsung aja coba-coba dilihat. Jadi kalian buat loop tertutup langsung tanpa harus tadi menghitung indeks perubahan. Nah, tadi kan saya menghitung indeks perubahan, bedanya pertama saya menghitung semua loopnya dulu kan. Semua indeks perubahan ternyata sel-sel yang tadi disebutkan di awal itu tidak optimal. Jadi saya fokus langsung ke yang tadi. Nah, yang ini kalau metode secara umum, kalian bisa langsung membuat loop tertutup. Lalu mengecek, ini kan yang dikurangkan tadi, ini yang dikurangkan. Oke, 20 tambah 20
40 kan. Jadi yang dikurangin 40. Nah, ini yang ditambahkan 15 tambah 5, 20. Oke. Jadi kita bisa lakukan. Nah, selanjutnya trial and error itu seperti apa? Nah, karena kita mau memindahkan ini, kita kan mau memindahkan yang sini ke sini kan. Nah, berarti ini ditambah 50. Alokasinya pindah ke sini 50. Nah, selanjutnya ini dikurangi 50. 50 dari mana? Dari sini. Karena kita mau mindahin gudang A ke H. Alokasi dari W ke H. Ini dikurangi 50 jadi hasilnya 10. Oke. Nah, ini ditambah 50 jadi hasilnya 90. Sama ini juga. Ini malahan jadi dikurangi 50 kan, jadi habis. Jadi ini habis. Ini habis. Ini habis. Nah, maka hasil barunya itu ini. 50 nilai barunya 10, 90. Nah, dari loop tertutup ini, dari hasil coba-coba ini setelah dihitung, nah, maka hasilnya menjadi 2260. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Oke, kalau cari lagi. Nah, kita langsung ke yang B. Oke. Dari sini pertama kan tadi udah HA, PA sudah optimal. Oke, berarti kita ke WC. Nah, perbaikan kedua yang WC. Ini WC sama. Dari WC kita kasih tanda plus. Oke, karena kita mau di sini ada alokasi. Oke, kita tambah plus dari awal plus. Aturannya itu kalian harus ngasih alurnya tuh counterclockwise, jadi berlawanan dengan arah jarum jam dan tidak boleh diagonal ya. Jadi nggak dari sini nggak boleh kayak gini, tapi harus gini, kayak metode NWC. Oke, nah dari sini kita tambahin jadi plus, berarti plus plus alurnya ke sini min, ini plus, ini min. Oke. Nah, karena kita mau nambahin ini ada call alokasi yang sebelumnya berapa? 40. Oke, berarti ini semuanya kita tambahkan dan kurangkan 40. Oke. Ini 40. 40 tambah 40, 40. Nah, ini 50. Ini ada min. 50 kurangi 40, jadi 50. Nah, selanjutnya ini jadi plus. Oke. Jadi 10. 10 tambah 50 jadi 10 tambah 40 jadi 50. Nah, ini min jadi hilang. Oke. Nah, jadi dari sini nilai barunya adalah ini hilang, 0, tidak ada, 0. Nah, ini jadi 40, alokasi barunya. Nah, di sini jadi 90, alokasi barunya. Ini jadi baru, alokasi barunya jadi 50. Nah, dari sini tinggal kita hitung, ini 5 sama biaya yang dikeluarkan, 50, kali 15 kan. Lalu selanjutnya kita hitung lagi 40 kali 8, ini dengan alokasi baru. Nah, makanya kita dapatkan hasil yang lebih murah dari yang tadi, 2020. Oke. Nah, selanjutnya sel mana lagi? Berarti tinggal kita memaksimalkan HC. Berarti HC. Oke, HC kita cek. Oke, kita cek ke HC. Ini HC ya. Berarti tinggal, nah ini HC. HC 20 sama 19 dan 10 sama 10. Kita cek. Nah, dari penambahan biaya dari W ke B, oke, dan dari H ke C itu 10. Jadi totalnya itu penambahannya itu total penambahan 18. Oke. Pengurangannya itu dari H ke B 20 dan W ke C itu 28. Oke, tetap berarti ini pengurangannya lebih besar daripada penambahan. Berarti perubahan bisa dilakukan. Oke, jadi kita lakukan selanjutnya perubahan untuk HC. Nah, kita perbuatkan untuk HC. Oke.
Selanjutnya, ini perbaikan ketiga. Oke, perbaikan ketiga kita lakukan kembali. Sama halnya kayak tadi. Untuk HC ya. Ini HC itu di sini kan. Oh, tadi saya salah jelasin di sini ya. Loopnya salah. Ini saya salah. Oke, loopnya salah. Jadi harusnya ini ke sini. Ini ke sini ya. Oke, kita bahas. Nah, HC itu kan metodenya ini ya. Alurnya ini. Seperti yang udah kita tentukan di awal. Ini HC. HC ke HB, ke PB, ke HC. Oke. Nah, berarti HC ini kan. Nah, berarti kita kan mau mencari ini kan. Kita mau mencari nilai dari HC. HC itu ini. Oke. Salah. HC itu sel yang ini ya. Nah, ini HC, sel yang ini. Nah, karena kita sama, tadi kan kita mau mindahin ini kan. Nah, kita lihat loop paling terdekat itu mana? Ini kosong. Ini kosong. Ini ada, tapi kan nggak bisa diagonal. Yang paling dekat ini. Ini tadi nilainya 10. Oke, berarti di sini kita plus sama karena awalnya plus. Terus nilai paling karena kita mau mindahin ke sini, kita plusnya 10. Oke, dari 10 ini kita plus, minus, plus, minus. Akhirnya perubahannya seperti ini, sama kayak tadi. Oke. Jadi ini plus 10, ini kurangi 10 jadi 30, ini plus 10 jadi 60, ini hilang jadi 40. Oke. Nah, dari ini kalian dari sini kalian bisa lihat jadi hasil akhirnya itu. Nah, jadi hasilnya itu indeks perbaikan terakhirnya itu dari yang kita hitung adalah seperti ini. Oke, kalian bisa mengecek, ada dua cara mengeceknya, apakah hasil dari stepping stone kalian itu udah optimal atau enggak. Yang pertama, kalian bisa menghitung kembali indeks perubahan yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi indeks perubahan unallocated dari ini WA, HB, PA, atau CA. Nah, yang kedua, untuk mengetahui udah optimal atau belum, ya kalian bisa menghitung loop dari sini. Kalau ini loop dari sini, ini sudah nggak bisa kemana-mana ya. Ini kalau ke sini, bisa ke sini. Nah, kalian bisa loop. Ini berarti ke sini sama ke sini. Nah, kalian hitung. Dari ini apakah sama ini udah lebih kecil atau enggak. Yang minusnya berarti ini uh, plus kan. Ini minus. Nah, secara manualnya seperti itu. Tapi kalau cara menggunakan rumus, kalian bisa menghitung menggunakan ini unallocated cell. Oke. Dari sini ada pertanyaan atau yang kurang jelas mengenai stepping stone? Bapak, kalau cara yang hitung stepping stone ini Nurul masih kurang jelas, Pak. Oke. Kurang jelasnya di mana? Yang kamu nggak ngerti di mana? Dari awal perhitungan, Pak. Oke, saya ulangi, saya ingetin aja. Oke, saya ulang lagi ya, biar agak paham. Oke. Nah, oke, jadi langkah pertama kalian tentuin dulu. Oke, langkah pertama, langkah pertama kalian cek dulu. Oke, kalian cek dulu total sel-sel yang kosong. Oke, yang pertama kalian cek dulu sel-sel yang kosong. Ini, ini, ini. Oke, jadi ini, ini, ini. Yang kedua, ya ini tabel solusi awal kan. Kalian yang paling pertama itu hitung dari metode, bentar. Nah, yang pertama kalian menghitung dari NWC kan. Oke, dari NWC. Lalu yang kedua, mengecek mana aja yang masih kosong, yang bisa dialokasiin untuk dicoba-coba dipindah-pindahin. Oke, ada 4. Di sini kan ada 4 ya. Oke, yang belum teralokasi. Oke. Nah, langkah kedua
Langkah kedua, udah tahu 4 alokasi ini, kalian tulis dulu di sini. HA, berarti kan ini HA, PA, WC, HC, oke ada 4 ya. Oke, fix ada 4. Oke, udah ditentuin. Nah, habis itu kalian di sini mindahin lah. Kalau kayak alur air, kalau misalnya judulnya kan stepping stone ya, langkah batu. Nah, anggap aja kalian itu bikin alur air, jalur air, kolam. Nah, kalau kalian kan langkah awalnya di sini ya, di sini ya. Ini stepping stone langkah awal. Ini kosong, nggak ada apa-apa. Nah, maka dari itu untuk kalian bisa mempijakan kaki di sini, oke, analoginya. Jadi kalian harus ada sesuatu di sini, makanya ini ditambahkan, jadi mindahin dari sini. Oke, jelas. Yang pertama, kalian harus bikin jalur. Jalur membuat loop tertutup. Jadi circle lah, secara circle. Membuat tertutup. Nah, ini HA. Oke. Nah, kita mikir ini HA, supaya HA ada isinya itu dari mana? Lihat sel-sel sekitarnya yang paling dekat. Kayak aturan pertama kan tadi yang saya bilang, itu kalian pertama harus muternya kayak gini. Oke. Counter clockwise atau terbalik dari arah jarum jam. Oke, dari sini berarti nyari ke sini nggak ada, ke sini ada, berarti paling terdekat ini. Oke, oh berarti ya udah, berarti ini bisa, ini berarti kini ke sini. Oke, dari sini dapat nih, terus kemana? Ke sini kosong nggak mungkin, karena dia nggak punya isi. Nah, pindah ke sini kan berarti jalurnya, jalur ke sini paling terdekat. Nah, jalur keduanya ke sini. Oke, nah itu langkah kedua, menentukan jalur. Itu jalur untuk HA. Oke, nah jalur untuk PA, yang PA mana? PA itu ini kan. Nah, PA sama. Tadi aturannya ingat kalian harus counter clockwise. Terus cari sel yang terdekat. Dan cuman ada selnya itu yang kosongnya satu. Jadi bisa dipindah-pindah, nggak boleh 2 atau 3 yang kosong. Berarti dari sini, ini dari PA. Tadi PA udah ya. Jadi misalnya ke WC misalnya. Kalian menentukan coba-cobain lagi yang lain. WC, ini WC. Nah, kita cari WC, kita kan mau nyobain di sini nih, mindahin ke sini. Berarti jalurnya ke sini kan. WC. Nah, sel paling terdekat mana? Ini. Dari sini kita berarti ke PB. Dari PB ke sini. Oke. Kenapa nggak ini ke sini sih? Karena ini kosong, terus awalnya di sini kan. Ini kalau kosong nggak bisa nambahin, ada 2 kosong. Oke. Dari sini ada yang kurang jelas. Langkah sampai sini untuk menentukan loop tertutup. Sudah jelas, Pak. Nah, jadi tadi untuk pertama stepping stone itu analoginya itu kalian mau melangkah, mau jalan kayak main apa ya yang butuh enggrang apa gitu. Kalian akan mau langkah, mau mindahin. Nah, maka dari sini mau mindahin ini alokasinya harus tetap sama. Jadi ini kan 200, ya tetap 200 dipindah-pindahin. Oke. Nah, udah itu kalian hitung hitung dari ini unallocated ataupun istilahnya itu improvement value. Jadi dari langkah-langkah tadi kalian bisa tentukan mana yang bisa dilakukan. Nah, sebenarnya yang ini bisa dilakukan atau enggak sih, tapi langkah awal yang pertama itu menentukan loop tertutup. Ini untuk parameter aja sih. Boleh kalian hitung atau enggak. Yang ini boleh kalian hitung atau enggak. Oke, dari sini hafal ya. Udah jelas ya cara menghitung loop. Nah, laku langkah selanjutnya, karena yang paling tidak optimal itu H2, oke. H2 ini memang paling tidak optimal ya. Minus paling optimal. Jadi kita mulai dari situ. Kita mulai dari H2, HA. Oke. Nah, ini kita cek HA itu kan 15 ya. Nih, HA itu tadi kan kita buat loop tertutupnya seperti ini. Oke.
Ini aja udah ada gambarnya. Nah, kita buat loop to loop-nya sebenarnya kan. Ini karena nggak ada, tadi saya tambahin plus, berarti sebelahnya harus minus, sebelahnya harus plus, ini harus minus. Nah, sebelum kalian ngitung-ngitung jauh-jauh, kalian cek dulu. Nah, ini 20 tambah 20. Ini kan yang dikurangi kan. Nah, yang dikurangi itu berarti 20 tambah 20, yang dikurangkan berarti 40. Oke. Nah, yang ditambahkan 5 tambah 15. Berarti yang ditambahkan 20. Oke. Ingat aturannya. Nah, karena pengurangan biaya per unit lebih besar dari penambahan biaya, maka perubahan dapat dilakukan. Berarti tidak optimal itu. Oke. Nah, ini pengurangan itu ini yang dikurangin min 40 jadi ini kan 20 tambah 20 jadi min 40 lebih besar dari yang ditambahin. Sel yang ditambahin 20. Jadi ini tidak optimal. Oke, berarti bisa dilanjutkan. Kalian mulai menghitung. Kalian di sini mulai menghitung ini, mulai pemindahan. Oke, kita mulai pemindahan setelah itu. Ini pindahin 50, ini 60, ini tambah 40, tambah 50, ini 50. Oke, selesai. Kalian hitung, selesai, dapat. Selanjutnya, tadi kalian juga selanjutnya kita pindahin yang B. Yang B, yang ini kita udah selesai sama A ya. A udah selesai, kita langsung pindahin ke yang B, gudang B. Nah, gudang B kita cek, berarti yang mau gudang B itu yang tidak optimal itu adalah metode selanjutnya untuk optimalisasi itu adalah MODI atau Modify Distribution. Ini caranya mirip-mirip sama yang tadi stepping stone, cuman perbedaannya itu rumusnya aja. Oke. Nah, pada MODI rumusnya itu seperti ini. R ditambah KJ sama dengan C. Nilai baris sama dengan nilai kolom. Oke. R tambah kolom sama dengan biaya. Oke. Baris tambah kolom sama dengan biaya gitu. Row plus kolom sama dengan cost. Oke. Formulanya saya betul. Nah, langkah pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Lalu yang kedua, menentukan nilai baris dari kolom. Oke, ini yang pertama itu saya pakai metode NWC ya. Jadi kalau kalian nanti metode awalnya menggunakan minimalisasi juga bisa. Tapi ini yang pertama, isilah tabel dari sudut kiri atas itu menggunakan metode NWC. Lalu yang kedua, kalian harus menentukan nilai baris dan kolom. Oke. Oke, kita langsung aja ke ini. Nah, kalau tadi yang langkah stepping stone yang awal, kita kan menentukan dulu jalur. Kita harus tahu indeks dari perubahannya. Oke. Nah, ini juga sama dengan metode MODI, kita sama juga. Kita menentukan mencari nilai kolom baris dengan rumus yang tadi. Oke. Nah, W ini nilai baris W itu awalannya itu pasti 0. Ini harus pasti 0. Barisnya 0. Nah, jadi kita harus mencari nilai kolom dari sini nih. Dari yang ini, ini, lalu ini, dan ini. Oke, karena tadi kita pakai metode NWC, berarti stepping stone awalnya di sini kan. Inisial footnya di sini, makanya W-nya sama dengan 0. Nah, rumusnya ini kan, R plus K tambah C. Sama dengan C. Nah, yang harus pertama kita lakukan, kita itu mencari A. Nah, untuk mencari kolom A berarti R itu 0. RW itu row. RW. Ini udah ditentukan di awal, ini pasti selalu 0. Oke, RW itu 0. Nah, KA belum ketahui kan? 0. KA belum diketahui, jadi sama dengan KA. Nah, sementara cost-nya gitu udah kita ketahui.
Cosnya itu ini 20. Maka nilai kolom A, maka nilai kolom A berarti 20. Oke. Nah, berarti kita tulis di sini. Gudang A sama dengan 20. Oke. Nah, selanjutnya kita cari nilai kolom dari baris yang lain. Nah, ini selanjutnya oke, sama rumusnya ini RW plus KB sama dengan JWB. Ini RW row W, kita mencari nilai dari B kan, ini 5. 5 dari mana Pak? Sama. Rumusnya sama dengan yang ini. Artinya kita udah ketahui 0, K-nya tidak ketahui kan, KB, kolom B. Jadi sama dengan 5. Dengan rumus yang sama ini. Kayak gini hitungnya. Oke, jadi nilainya 5. 5, kita tulis 5 di atas. Lalu sama, kita mencari RH, kita cari nilai row-row ini. Oke. Pertama kita cari nilai row itu. Oke, sampai di sini biar saya nggak terlalu buru-buru. Ada yang kurang jelas? Untuk metode modi, ini tinggal substitusi aja. Kalau ada yang kurang jelas, langsung aja potong ya. Nah, jadi angkanya teh. Jadi baris pertama ini harus selalu 0 ya. Oke, pabrik W, R, W, oke, 0. Ini harus selalu 0. Oke, nah tadi kita mencari yang A, rumusnya ini kan. RW-nya 0, 0 ya. K-nya kita belum ketahui kan, berarti 0 tambah KA, ini KA, K, pabrik A, kolom pabrik A, sama dengan C-nya udah tahu 20. Oke, berarti KA 0 tambah 1 KA, berarti KA kan. KA berarti 20, KA sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita cari yang B. Nah, B sama rumusnya kan, row plus kolom sama dengan C. RW-nya kita udah tahu 0, oke 0, KB-nya belum tahu kan, tambah KB sama dengan 5. Jadi KB-nya berarti 5. Kita tulis 5. Nah, ini gudang satunya kita cari yang lain-lainnya. Nah, ini gudang C sama rumusnya berarti ini kayak gini sama karena menggunakan rumus yang sama lalu kita cari RH. Untuk RH row H plus KB kan. Row H kita kayak tambah cari yang udah ada di sini. Jadi RP juga sama, kita cari P, kita cari nilai ini, RP ditambah kolom. Kita cari kolom yang udah ada nilainya. Kolom B udah ada nilainya kan, 5. Ya udah kita masukin 5. Cost-nya 10. 10, ini kan. RP. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, jelas ya. Ini tinggal substitusi aja, kita cari kolom dari sini. Kalau udah jelas, nah ini cara modi sama. Nah, setelah ini yang ketiga, kita sama menghitung indeks perbaikan. Nah, kalau yang tadi indeks perbaikan yang tadi stepping stone kita hitung berdasarkan alurnya kan. Nah, kalau ini rumus dari indeks perbaikannya seperti ini. Oke, indeks perbaikannya ini C cos ya biaya dikurangi R dikurangi row dikurangi kolom. Jadi biaya dikurangi kolom dikurangi baris. Nah, kita lihat HA indeks perbaikannya itu min 20. Oke. HA ya. CJ ini cos HA nih. HA ini kan 20. Nah, ini HA 20 ya. 15 nih kita hitung pakai rumus ini. Indeks perbaikannya. Nah, dari sana
kita juga bisa lihat indeks perbaikannya sama ya. Ini min 20, 0, min 6, min 11. Kita flashback sebentar ke stepping stone, min 6, min 9. Oke, cara perhitungan indeks perbaikannya mirip ya. Ini mah kita ngitung dulu ini. Kalau untuk modi, cara menghitung indeks perbaikannya seperti tadi. Kita hitung dulu mencari nilai kolom baris, sehingga kita tahu nilai C, nilai ini dari C, R, dan K-nya berapa. Sehingga kita bisa menghitung indeks perbaikan. Oke. Nah, setelah kita hitung perbaikan, kita memilih titik tolak perubahan. Oke, jadi dari segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan, cari yang bertandanya paling negatif sama. Ya, yang paling negatif itu adalah HA. Sama hasilnya kayak yang tadi di stepping stone. HA berarti min 20. Oke. Maka caranya seperti ini. Kayaknya ini harus side to side. Oke, jadi tandanya berikan tandanya setelah kita menentukan ini indeks perbaikan. Nah, selanjutnya langkah kelima kita mirip nih. Langkahnya sama kayak metode stepping stone. Nah, yang pertama kita berikan tanda positif pada yang terpilih. Oke, sel yang terpilih. Kita kan HA. Jadi tanda sel yang terpilih, yang kosong tadi kita tanda beri positif. Lalu yang kedua, pilihlah satu sel ya, ini maksudnya satu sel atau satu titik terdekat yang mempunyai isi dan sebaris. Lalu yang kedua, pilih satu sel terdekat yang mempunyai isi dan kolom yang sama. Dalam ini WA. Lalu yang kedua, pilih satu baris atau kolom dengan dua sel yang bertanda negatif. Tadi jadi WB dan berilah tanda positif. Jadi yang terakhir, pindahkan alokasi yang bertanda negatif ke bertanda positif sebanyak isi terkecil. Oke, isi terkecil dari yang bertanda positif. Bedanya di sini. Nah, jadi HA kemudian berisi 50 dan HB berisi 60. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Sama metodenya seperti metode stepping stone. Oke. Coba kita untuk yang masih belum mengerti, mungkin masih bingung. Yang pertama nih, berikan tanda positif pada titik atau sel yang terpilih. Dalam hal ini HA. Oke. HA tadi kan yang paling negatif kan. Nah, kita pertama tanda positif. Ingat tadi stepping stone sama kan? Positif. Oh, kalian kalau misalnya udah ngerti stepping stone langsung aja ini positif berarti sini negatif, negatif. Oke, pertama yang terpilih tadi HA kan dari indeks positif. Oke, yang kedua, pilih satu titik atau satu sel terdekat yang mempunyai isi dan sebaris dengan HB dan sebaris. Oke. Yang terdekat dan mempunyai isi. Yang terdekat mana? Ini kan. Yang atas kan harus pindah ke sini kan. Nah, sel yang terbalik yang dipilih ini. Oke, berarti HB. Lalu selanjutnya pilih satu sel atau titik yang terdekat yang mempunyai isi dan kolom. Dan berilah tanda negatif. Berarti di sini, berarti yang terpilih adalah WA. WA ini di atasnya beri tanda negatif. Oke. Yang keempat, pilih satu titik yang sebaris atau kolom atau yang sekolom dengan dua titik atau sel yang bertambah negatif. Yang tadi kan WB ya. Nah, dan berilah tanda ini positif. Nah, ini di sini, berarti ini yang paling dekat di sini kan. Ini berilah tanda positif. Selanjutnya yang terakhir, pindahkan alokasi dari yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari yang bertanda positif. Oke, ini positif. Ini positif. Ini kan kita udah pindahkan nilai positif paling kecil itu 50 bahkan.
Berarti kita pindahkan alokasinya 50, ini pindahin ke sini, kita kurangin. Sama metodenya kayak metode stepping stone. Nah, akhirnya kayak gini. Mirip hasilnya 2260 sama dengan kayak tadi metode stepping stone. Oke. Ini tabel hasil perubahan pertama yang mana caranya sama dengan metode hasilnya sama dengan metode tadi stepping stone ya. Alokasinya juga sama. Jadi perbedaannya hanya pada di perhitungan indeks perbaikan. Oke. Nah, lalu setelah kita mulai tabel perbaikan hasil perubahan pertama, ulangi lagi. Kita ulangi langkah-langkah yang tadi dimulai dari langkah nomor 2 sampai diperoleh biaya terendah. Oke. Nah, ini hasil dari pengulangan yang tadi, pengulangan yang ini ya. Ya, pilih satu sel terdekat. Kan tadi HB kan? Kita lanjut ke sini berarti kita cari ini. Oke. Nah, ini tabel kedua berarti kita cari ini HC. Karena HC nilainya negatifnya terbesar kedua. Kita cari HC. Sama, metodenya mirip stepping stone. Ini. Oke. Pilih yang terdekat dengan mempunyai isi dan sebaris. Kita ulang terus sampai yang tadi. Nah, dari sini habis itu selesai, nah kita dapat lagi hasil habis kita menentukan HC. Nah, selanjutnya dari tabel yang tadi, kalian juga ingat adalah dari kita memaksimalkan hasil yang terakhir, yaitu tabel perubahan di WC. Karena WC mempunyai nilai negatif terakhir yang paling kecil. Oke, sama, langkahnya sama kan? Metodenya, jalurnya sama dengan stepping stone, cuman beda awalnya aja. Maka terakhir, kita dapat menghitung kembali dengan tabel indeks perbaikan. Kita hitung kembali, kita cari nilai-nilai selnya ini berapa dengan indeks perbaikan seperti ini. Kita cek kembali apakah sudah optimal. Nah, karena tabel D itu sudah tabel yang ini, tabel terakhir ini, tabel keempat ini udah tidak ada yang bernilai negatif ya, semua udah positif. Berarti sudah bernilai optimal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi dua metode tadi itu mirip ya. Cuman beda dari penghitungan tabel indeks perbaikannya aja. Kita lanjut ke metode terakhir. Oke, metode terakhir dari optimalisasi ini. Jadi dari optimalisasi ini yang terakhir adalah metode FAM, VAM atau dibacanya ini Ogles. Ogles Approximation Method. Ini cara terakhir. Nah, cara ini cukup berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kita sama, kita membuat loop tertutup. Nah, kalau dari cara Ogle ini cukup berbeda. Nah, jadi langkah metode dari FAM atau metode dari Ogle ini, yang pertama kita harus mencari perbedaan dua biaya terkecil. Oke. Yang pertama dan yang kedua dari sebuah kolom dan baris. Lalu yang kedua, pilih perbedaan terbesar antara kolom dan baris. Mending kita langsung praktek aja lah, biar kita langsung ngerti. Ini tabel awalnya ya, tabel awal NWC. Nah, yang pertama gini. Ini kan tabel awal dari sini kan. Yang 20, 5, 8, cost-nya tuh. Oke. Ini saya singkatkan gini. Nah, yang pertama cari penalty cost, istilahnya penalty cost. Perbedaan, yaitu perbedaan dari biaya yang terkecil sama biaya yang terbesar. Oke. Nah, dari sini kan kita lihat yang W ini yang paling kecil itu 5 ya dan 8. Oke. Berarti di sini. Oke. 5 dan 8. Oke. Lalu pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Nah, jadi kita hitung dulu. Ini berarti perbedaan baris ada 3. Ini perbedaan baris 5, 10 ada 5. Ini perbedaan baris ada 9.
Oke, kita hitung perbedaan kolomnya penalty cost. Kolom penalty cost ini row penalty cost. Penalty cost yang ini juga hitung. Ini yang paling kecil ada 25, ini langkah pertama ya. Nah, ini ada 15. Jadi berarti perbedaannya 5. Lanjut juga ini berarti paling kecil. Ntar biar udah bingung. Oke, ini 15. Nah, ini 15 dan ini 10 ya. Terus ini 19, ini 10. Kita ganti warna pulpen ke ungu deh. Nah, ini 2. Ini yang paling kecil berarti 15 dan 20. Nah, ini juga sama, 5 dan 10. Ini 8 dan 10. Oke, nah hitung perbedaannya. 5 kita kurangi langsung. Oke, yang pertama sudah accomplish, mencari penalty cost. Nah, lalu yang kedua, pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Oke. Perbedaan terbesar baris dan kolom yang ini berarti 9 ya. Setuju ya? 3, 5, 6. Yang paling besar 9. Kita cari yang ini. Oh, ini kok 5. Nggak ada yang koreksi saya. Ini harusnya 10 ya. Oke, 10. Ya, tadi saya banyak salah hitung. Oke, ini 9. Oke, nah itu kita temukan ini 10. Oke, berarti yang akan kita dapatkan ini. Oke, nah selanjutnya berarti setelah kita hitung penalty cost, maka kita bisa lakukan seperti ini. Tadi yang pertama udah selesai kan, kita cari penalty cost, lalu perbedaan terbesar kita udah temukan. Nah, ini 9. Nah, ini yang ini ada ini juga 5 dan 5. Nah, pilih biaya yang paling terendah. Oke, yang kedua kita pilih biaya terendah. Ini kan ada 2 ya, 5 dan 5. Nah, ini dari row ini, dari 2 ini, mana biaya yang paling rendah? Oh, yang ini. 10. Oke. Lalu isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Oke, berarti ini kebutuhannya 110. Ini kapasitasnya 50. Oke, isi semua sini ke P. Berarti P kita coret. Jadi XPB itu sama dengan 50. Oke. XPB itu ini. Nah, ini PB. Ini alokasi yang baru pakai Vogel berarti ini 50. Oke. Titik itu XPB. PB ya, 50. Oke, berarti XPB 50. Oke, catat. Udah terisi penuh ya hilangkan. Berarti kita harus hilangkan. Nah, kita ulangi dari metode 1 sampai 5. Hasilnya pengulangan kedua seperti ini. Sama metode tadi kita hitung dulu ini, kita cari 3 sama 5 berarti lebih besar 5 kan. 3, 5, ini 15. Nah, yang paling besar berarti ini 15 kan. Ini 15 kita temukan kebutuhannya 60. 15 ini berarti dikurangi yang tadi ya. Ini kan 50. Oke, ini udah 60. Dikurangi ini jadi hasilnya 60. Ini 60 sama 60 kita alokasikan. Jadi hilangkan kolom B kan karena sudah terpenuhi. Jadi sisa 10 berarti kan. Ini 110 kurangi 60 yang tadi. Kita alokasikan. Akhirnya XWB atau ini WB ya. WB yang paling kecil ini. XWB halaman 60. Oke. Nah, tadi yang paling kecil kan ini 10. Berarti XPB 10 ya. Nah, XWB yang paling kecil ini 5. Berarti 60. Berarti tinggal sisa satu sel lagi kan. Nah, kita hitung lagi.
Dari indeks yang tadi kita hapus, berarti yang ini tersisa A dan C. Dan ini tersisa W dan H. Kita hitung lagi. Yang pertama kita hitung perbedaan baris. Oke. Ini perbedaan barisnya 8 dan 20. Oke. 12 sama ini perbedaan baris yang paling kecil 10 dan 15 berarti 5. Nah, ini perbedaan barisnya 20 dan 15 5. 2. Nah, yang paling besar mana? Ini 12. Oke, 12. Nah, kita alokasikan lagi ke sini semua, maksimalkan sehingga kita dapatkan hasil dari XWC itu 30. Karena sudah tertutup, sudah terpenuhi, dihapus. Nah, seperti itu. Kita langsung ke terakhir, ke pengulangan keempat, kita sel terakhir ya. Karena ini kan udah kehapus, udah terpenuhi semua. Kapasitasnya udah penuh, nggak bisa dimasukin lagi. Jadi tinggal sel yang terakhir. Oke, berarti sel yang terakhir ini XHA, ini HA, karena kita nggak bisa hitung lagi perbedaan, karena nggak bisa diapa-apain ya, XHA 15 dan XHC 10. Nah, hasilnya juga sama perhitungannya dengan dua metode yang lain, 1890. Oke, jadi dengan metode apapun, kalian mau pakai metode tadi stepping stone, mau pakai metode Modi, yang terakhir ini dengan metode Ogle atau VAM, nah kalian hasilnya akan menghasilkan nilai optimal yang sama. Nah, untuk metode Ogle ini, sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang sudah paham? Jadi rumusnya ini aja, tinggal cari-cari. Seperti ini, kalau metode Ogle 100% manual. Oke, jadi cari penalty cost, kalau saya ulang. Yang pertama cari penalty cost, ini ya perbedaan baris. Yang kedua pilih perbedaan yang paling besar. Ini kalau perbedaan yang paling besar 9 kan. Nah, cari biaya paling rendah 10. Oke, berarti ini kita bakal menentukan tax X PD. Oke. Nah, lalu isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Lalu kapasitasnya kan 50. Berarti di sebanyak mungkin 50 coret. Ini berarti tinggal 60. Kayak gitu. Mungkin tadi ada yang bingung dicoret-coret 60. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, jadi sisa ini 60. Pengulangan kedua ini sama dengan 60 sisa tadi kan. Oke, ini dicoret juga 60 dengan 60 habis. Oke, gitu. Oke. Jadi kalau dengan ini kalian harus metode VAM harus bikin beberapa tabel ataupun buat kalian gak bingung harus ada beberapa pilihan di sini coret-coretan. Oke, kita cari-cari dulu. Nah, kalau Ogle ini kita cari ini. Kita berdasarkan kita cari dari perbedaan baris, poin utamanya dari Ogle. Kita cari perbedaan baris. Habis bagi perbedaan baris, kita cari biaya termurah, mirip dengan metode minimalisasi ya. Jadi, kalaupun nanti kalian nih, jadi, enggak, itu beda metode. Jadi, pertama cari perbedaan baris, lalu cari perbedaan baris, mirip sama metode minimalisasi kan. Kalian cari biaya permurah. Nah, kalau ini yang iterasi pertama, percobaan pertama, ini kan 9. Ini yang paling murah, ini kan 9 kan, misalnya. Yang paling 10. Nah, masukin semua. Jadi nanti coret. Kalau belum kecoret, ya udah. Gitu. Oke. Nah, tapi kemarin tuh sebelum ini saya juga ada ekstra nih. Kemarin tuh kan, nah kalau misalnya, nah ya gitu. Kalau misalnya di metode Ogle ini ada tie gitu atau tie itu ada yang seri. Misalnya kayak gini.
Nah, misalnya ini kan udah dihitung semua sama kalian metode Ogle. Terus di sini misalnya ini 9, terus yang di sini juga ada 9. Nah, ini kayak ini nih. Ini contoh ini misalnya 5 lah. Jadi 5 5 5 5 5 semua, nggak ada yang paling gede kan, bingung menentuinnya yang mana. Nah, aturan dari bukunya sendiri, Ogle bilang, jadi jika ada yang sama, if a tie occurs in penalties, select row, jadi pilih baris atau kolom yang mempunyai minimum cost, oke, yang pilih cost yang paling minimum. Jika ada persamaan atau tie, imbang di minimum cost juga, jadi pilih uh, baris atau kolom yang memiliki kemungkinan alokasi paling maksimal. Oke. Jadi aturannya kalau misalnya ada persamaan kayak tadi, yang pertama pilih biaya paling minimum. Oke. Kalau biaya minimumnya masih sama, pilih alokasi yang paling maksimum mau kemana. Oke. Aturannya gitu. Nah, tadi kalau pakai Ogle, jadi kalau misalnya ini 55 semua, kita cari di sini yang 55 ini kan misalnya ini 5. Taruh ini nggak ada ya. Taruh ini 5 juga lah. Gitu. Ini 5 juga, ini 5, 5, 5 semua. Nah, bingung. Kita cari. Row ini 10. Paling kecil 10 ya. Ini row ini 10. Ini 15. Nah, imbang lagi kan. Imbang. Nah, berarti kita pakai langkah yang kedua. Nah, ini imbang harganya. Nggak bisa nentuin. Nah, yang kedua, kata Ogal bilang sendiri di bukunya, yang dibilang cari uh, yang bisa semaksimal mungkin, kita bisa pengalokasian material semaksimal mungkin. Oke. Kita balik lagi sini. Nah, ini 10 10 2, ini 110 kapasitasnya, ini 40. Nah, di sini kita bisa tentukan mana yang paling maksimal. Oke. Itu kalau terjadi tie ataupun sama. Nah, jadi kalau pakai metode Ogle, kalian nggak perlu buat loop tertutup. Ya, kalian banyak melakukan perhitungan. Oke, gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jadi banyak metodenya sama. Tadi kemiripannya ya hasilnya juga tadi saya sudah kasih lihat. Hasilnya semua sama optimal. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman kalian ataupun kalian ada kerja buat jalur transportasi, mau pakai metode apapun, nah hasil optimalisasinya itu tetap sama. Oke, ada pertanyaan lain atau yang kurang jelas dari ketiga metode itu? Jadi kalian bisa pilih, kalian bisa pilih fraksi mana, mungkin mana gitu. Oke. Mungkin ada yang bingung, mau bertanya silahkan. Nah, di sini saya juga ada pertanyaan.